Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat. Ketemu lagi dengan Pak Andi. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Nah, khususnya tentang triple Pythagoras dan menentukan jenis segitiga. Oke, langsung saja ke yang pertama. Tentang triple Pythagoras. Apa sih yang dinamakan triple Pythagoras itu? Nah, triple Pythagoras adalah himpunan tiga buah bilangan yang bisa memenuhi teorema Pythagoras. Lalu, kenapa sih? Apa manfaatnya belajar triple Pythagoras? Nah, dengan mempelajari triple Pythagoras, kita akan lebih cepat dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan teorema Pythagoras. Oke? Nah, perhatikan tabel berikut ini. Berikut Pak Andi sajikan tentang tipe-tipe triple Pythagoras yang sering muncul. Tipe pertama ada 3, 4, dan 5. Tipe kedua ada 5, 12, dan 13. Tipe ketiga ada 7, 24, 25. Tipe keempat ada 8, 15, dan 17. Nah, tadi kan triple Pythagoras itu adalah tiga buah bilangan yang bisa memenuhi teorema Pythagoras. Nah, Pythagorasnya kan kayak gini nih. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Misal Pak Andi ambil contoh yang satu ya. Yang tipe pertama itu 3, 4, dan 5. Berarti A-nya 3, B-nya 4, dan C-nya 5. Nah, kita kuadratkan. 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25. Lalu kita jumlahkan nih. 9 ditambah 16 berapa? 25. Berarti benar. 3, 4, 5 ini memenuhi teorema Pythagoras, yang artinya angka 3, 4, 5 merupakan bilangan triple Pythagoras. Ambil contoh satu lagi ya. Misal Pak Andi ambil contoh yang tipe ketiga nih. Ada 7, 24, dan 25. Kita pangkatkan 2 ya. 7 pangkat 2, 49. 24 pangkat 2, 5, 7, 6. 25 pangkatkan 2, 6, 25. 49 tambah 5, 7, 6. Hasilnya 6, 25. Berarti ini kesimpulannya benar. Artinya 7, 24, dan 25 memenuhi teorema Pythagoras. Yang artinya lagi 7, 24, dan 25 merupakan bilangan triple Pythagoras. Nah, tadi kan Pak Andi bilang kalau kita mengenal triple Pythagoras, kita akan lebih cepat menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, perhatikan misal kita punya segitiga siku-siku. Sisi yang satunya 5, yang satunya 12 panjangnya, yang satunya X. X-nya berapa ya? Nah, perhatikan, dia ikutnya tipe berapa? Ada 5, ada 12. Ikutnya tipe yang kedua, 5, 12. Berarti tipe X-nya hasilnya adalah 13. Tanpa kita menghitung, kalau kita hafal, kita tahu jawabannya. Nah, kalau kita menghitung, hasilnya sama saja. 5 pangkat 2 kan 25. 12 pangkat 2, 144. Ditambahin, 144 tambah 25. 169. Nah, akar 169, 13. Ketemu. Jadi kalau kita udah tahu triple-nya, kita langsung tulis 13 kalau soalnya pilihan ganda. Lanjut ya. Nah, dari tipe-tipe ini, kita bisa mencari tipe yang lain. Tapi bukan cari tipe yang lain, mencari triple Pythagoras yang lain. Caranya, misal kita kalikan 2 ya. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Nah, 6, 8, 10 ini juga merupakan bilangan triple Pythagoras. Kalau yang tipe 2, apakah bisa juga dengan cara dikalikan? Mereka juga bisa dikalikan. 5 kali 2, 10, 12 kali 2, 4, 13 kali 2, 2, 6. Yang tipe 3 juga sama. Kalau kita kalikan 2, akan menghasilkan bilangan triple Pythagoras lain. Tipe 4 juga sama. Apakah hanya kali 2 saja? Tidak. Kita juga bisa mengalikannya dengan 3, 4, dan seterusnya. Tinggal semua bilangan ini dikalikan 3. Ketemu triple Pythagoras yang lain. Nah,
bilangan triple Pitagoras itu tidak hanya tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Masih ada tipe-tipe yang lain, tapi ini yang sering kita gunakan di dalam memecahkan soal. Oke, lalu bagaimana sih cara menentukan sekelompok bilangan itu termasuk triple Pitagoras atau bukan triple Pitagoras? Nah, yang pertama adalah kita kuadratkan tuh ketiga bilangan yang disajikan. Lalu yang kedua, kita cek apakah kuadrat terbesar itu sama dengan jumlah dua bilangan lainnya. Gimana? Masih bingung bagaimana cara membedakannya? Nah, agar lebih paham, simak penjelasan berikut ini tentang bagaimana cara membedakan atau menentukan suatu bilangan itu termasuk triple Pitagoras atau bukan. Nah, kita bahas ya. Yang pertama kita punya angka 5, 6, dan 7. Lalu kita cek apakah dia itu triple Pitagoras atau bukan. Ingat, tadi langkah pertama dikuadratkan dulu ya. Berarti 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7 pangkat 2. Hasilnya, 5 pangkat 2 itu 25, 6 pangkat 2, 36, 7 pangkat 2, 49. Lalu kita jumlahkan. Yang sini kita jumlahkan, lalu kita cek apakah sama hasilnya. 25 tambah 36, hasilnya 61 ternyata. Yang sebelah sini 49, berarti hasilnya berbeda atau salah. Kalau salah, kesimpulannya dia bukan triple Pitagoras. 5, 6, 7 ini bukan merupakan triple Pitagoras. Yang ke B, caranya bagaimana? Dikuadratkan terlebih dahulu. 12 kita pangkatkan 2, 13 juga sama, pangkatkan 2, 14 pangkatkan 2. 12 pangkat 2, 144. 13 pangkat 2, 169. 14 pangkat 2, 196. Lalu kita jumlahkan. 144 ditambah 169. Apakah hasilnya nanti sama? Kita cek ya. 144 tambah 169 itu 313. Dan ternyata berbeda. Maka 12, 13, 14 itu bukan triple Pitagoras. Yang C, kita punya 2, 3, dan akar 13 ya. Kita kuadratkan semua. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, akar 13 juga pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Nah, kalau akar itu dikuadratkan, itu dia akarnya hilang. Jadinya 13 ya. Atau kalau mau hitung manual, berarti akar 13 kali akar 13. Jadinya kan akar 169. Nah, akar 169 itu 13. Jadi langsung dikeluarkan juga bisa ya. Oke, kita cek. 4 tambah 9 apakah 13? Oh, ternyata benar. Berarti yang C ini adalah bilangan triple Pitagoras. C merupakan triple Pitagoras. Oke? Lanjut yang C, kita punya akar 2, akar 3, dan akar 4. Kita cek juga ya. Langkahnya sama, kita kuadratkan semuanya. Akar 2 kita kuadratkan, akar 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Akar 2 pangkat 2. Ingat, kalau akar dikuadratkan berarti akarnya hilang, jadinya 2 ya. Akar 3 pangkat 2 jadinya 3. 4 pangkat 2 jadinya 16. Kita cek ya, kita jumlahkan lalu kita bandingkan. 2 tambah 3, 5. Yang sebelah kanan atau yang paling besar ternyata 16. Jadi hasilnya berbeda. Kalau berbeda berarti bukan triple Pitagoras. Nah, sekarang yang E. Kita punya 12, 16, sama 20. Langkah pertama, kita kuadratkan semua. 12 pangkat 2, 16 pangkat 2, 20 pangkat 2. 12 pangkat 2, 144. 16 pangkat 2, 256. 20 pangkat 2, 400. Lalu kita jumlahkan, lalu kita bandingkan. Nah, ternyata yang sebelah 144 tambah 256, 400. Ternyata hasilnya sama. Berarti 12, 16, dan 20 merupakan triple Pitagoras. Oke? Jadi yang termasuk triple Pitagoras adalah C dan E. Gimana? Bisa dipahami kan? Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu menentukan jenis segitiga. Nah, ternyata kita juga bisa menggunakan konsep Pitagoras untuk menentukan jenis suatu segitiga.
Bagaimana caranya ya? Nah, kita menggunakan konsep Pitagoras itu untuk menentukan jenisnya itu apakah lancip, tumpul, atau siku-siku. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu hampir sama seperti yang tadi. Kita kuadratkan ketiga sisinya, lalu mengecek dengan pedoman sebagai berikut nih. C-nya sisi yang paling panjang ya, atau yang angka yang paling besar. Kalau jumlah kuadratnya itu sama, berarti dia termasuk segitiga siku-siku. Kalau jumlah kuadrat dua sisi yang lain itu lebih besar daripada kuadrat sisi terpanjang, maka dia adalah segitiga lancip. Dan jika jumlah kuadrat kedua sisi yang lain itu lebih kecil daripada kuadrat sisi terpanjang, maka dia termasuk segitiga tumpul. Gimana? Oke, agar kalian lebih paham, langsung saja praktek ya. Nah, tentukan jenis segitiga, lancip, tumpul, atau siku-siku sih. Jika diketahui panjang sisinya sebagai berikut. Ada 6, 8, 9, 5, 7, 11, 4, 9, 10, 7, 7, 7 akar 2, 20, 21, 29. Ingat ya, langkah pertama kita kuadratkan. 6 pangkat 2, 8 pangkat 2, 9 pangkat 2, 6 pangkat 2, 36. 8 pangkat 2, 64. 9 pangkat 2, 81. Nah, lalu kita jumlahkan. 36 tambah 84, nanti hasilnya kita bandingkan dengan 81. Nah, 100, hasil penjumlahnya 100. Kuadrat sisi terpanjang 81. Dan 100 itu lebih besar daripada 81. Nah, jika kuadrat sisi yang lain lebih besar, maka dia adalah, nah ini pedomannya ya, jangan sampai lupa. Kalau dia lebih besar jumlahnya, maka termasuk segitiga lancip. Jadi, segitiga yang sisinya 6, 8, dan 9 itu tergolong segitiga lancip. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Ketika sisinya 5, 7, dan 11. Langkah pertama dikuadratkan. 5 pangkat 2, 25. 7 pangkat 2, 49. 11 pangkat 2, 121. Berikutnya kita jumlahkan, lalu kita bandingkan. 25 tambah 49, 74. Nah, 74 itu lebih kecil dari 21. Jika jumlahnya itu lebih kecil, maka dia tergolong segitiga tumpul. Jadi, yang B ini segitiga tumpul. Sekarang, contoh yang ketiga. Kita punya 4, 9, dan 10. Kita kuadratkan. 4 pangkat 2, 9 pangkat 2, 10 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16. 9 pangkat 2, 81. 10 pangkat 2, 100. Lalu kita jumlahkan, lalu kita bandingkan. 16 tambah 81 hasilnya 97. Dibanding dengan 100. 97 itu lebih kecil. Nah, maka kalau lebih kecil berarti kesimpulannya segitiga tumpul. Yang C segitiga tumpul. Lanjut ya, sekarang yang D. Kita punya 7, 7 sama 7 akar 2. Langkah pertama kita kuadratkan. 7 pangkat 2, 49. 7 pangkat 2, 49. 7 akar 2, pangkatkan 2, hasilnya 98. Kok bisa ya? Caranya gini nih. 7 pangkat 2 itu 49. Nah, akar 2, kalau dipangkatkan 2, berarti kan hasilnya 2. 49 kali 2, hasilnya 98. Lalu kita jumlahkan. 49 tambah 49, kita bandingkan dengan 98. 49 tambah 49, ketepnya 98. Jadi, 98 itu sama dengan 98. Yang D berarti segitiga siku-siku. Oke, berarti ini segitiga siku-siku ya. Lanjut ke yang E. Kita punya 20, 21, dan 29. Langkahnya sama, kita kuadratkan. 20 pangkat 2, 21 pangkat 2, 29 pangkat 2. Hasilnya 400. Ini 400. 21 pangkat 2, 441. 29 pangkat 2, 841.
Nah, kita bandingkan ya. Ternyata hasil penjumlahannya itu sama. Berarti yang E ini termasuk segitiga siku. Nah, bisa dipahami kan? Nah, sekian penjelasan dari Pak Andi. Sekarang giliran kalian untuk berlatih di rumah ya. Silahkan dikerjakan latihan yang Pak Andi berikan. Ada 2 soal. Beserta caranya ya. Oke, sekian penjelasan dari Pak Andi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.